Selamat pagi, Jess. Komennya dari Bare Barita Harcut. Barita Harcut. Ini komennya bagus nih, ya. Komennya bagus. Banyak yang punya pertanyaan yang sama kayak begini pasti. Cuman saya sekarang merespon. Salam sehat Pak Jess. Siap. Selalu sehat. Harus sehat. Karena sehat itu murah. Penyakitan yang mahal. Saya mau tanya Pak Jess, apakah yang sudah kena kanker dengan minum racikan biji alpukat makcin bisa sembuh? Jawabannya tidak bisa. Ya, kenapa? Karena racikan biji alpukat cap makcin atau racikan teh biji alpukat yang saya buat, ya, ini punya saya nih. Dari buat saya serutupin aja. Itu bukan obat, itu adalah nutrisi. Jadi racikan biji alpukat, suplemen, itu adalah nutrisi. Racikan teh biji alpukat, terus kemudian racikan yuzu, royal jelly, propolis, polenergy, magnesium glycinate, liposomal glutathione, probiotik D3K2, MCT, zinc, omega 3, ya apapun itu, silimari, apapun itu, ya, D3K2 itu adalah nutrisi. Kalau kamu deket banget dengan nutrisi, maka dia berguna buat sel tubuhmu. Artinya, kamu tidak menolak itu. Pak, saya udah makan makanan sehat, masih butuh enggak nutrisi itu? Ya itu pilihan. Ya, makanan sehatmu seperti apa? Dan apa yang makanan yang kamu makankan ke dalam tubuhmu? Itu kan yang menjadi pertanyaan yang harus kamu jawab sendiri. Karena itu masuk ke mulutmu, bukan ke mulut saya. Itu sebabnya saya mengajari. Nanti ya saya buatkan konten ya tentang functional medicine sama conventional medicine atau pengobatan menggunakan herbal, pengobatan menggunakan alam dan pengobatan menggunakan obat-obatan yang baru dikenal di abad 20 dan kemudian dikembangkan dengan duit yang dari Rockefeller itu. Sehingga kamu sekarang ini menjadi orang-orang yang terfarmasi. Kan itu kan seperti itu kan. Nggak salah, karena memang perubahan dunia. Dulu sebelum dunia ini mengenal antibiotik kan banyak yang mati gara-gara terkena infeksi kan. Tapi setelah antibiotik ditemukan kan itu uh, bisa tertolong banyak hal. Jadi tidak ada yang salah. Masing-masing saling melengkapi. Tapi nanti saya akan buatkan konten itu. Sehingga kamu ini bagaimana orang itu bisa membuat dirinya sehat dengan alam semesta atau membuat dirinya sehat dengan kimia atau obat-obatan. Ya semuanya kimia juga, cuma dengan obat-obatan itu. Nah, itu semuanya pilihan, ada di dalam tanganmu sendiri. Kalau ditanya racikan makcin bisa menyembuhkan kanker apa tidak, jawaban saya tegas, tidak bisa, karena racikan makcin bukan obat. Tetapi kamu bisa menggunakan racikan makcin, suplemen yang tadi saya sebutkan, ada banyak suplemen yang tadi saya sebutkan, liposomal glutathione, probiotik, D3K2, silimari, MCT, magnesium glycinate, omega 3, propolis, royal jelly. Nah, ini semuanya bisa kamu manfaatkan, bisa kamu gunakan. Untuk apa? Untuk mentreat ke tubuhmu sendiri supaya nutrisinya dibangun. Karena penyakit-penyakit yang paling banyak terjadi itu adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena masalah-masalah yang berhubungan dengan degeneratif atau di mana sel tubuh gagal meregenerasi. Kenapa sel tubuh gagal meregenerasi? Karena asupan yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu tidak memenuhi standar 3+2.
Mikronutrisi, makronutrisi tidak memenuhi standar ini. Mikronutrisi berhubungan dengan mineral dan vitamin, makronutrisi berhubungan dengan asam amino, asam lemak, dan karbohidrat. Dari 3 plus 2 ini, yang paling banyak kamu asupkan ke dalam tubuhmu, ini. Apa itu? Karbohidrat. Nasi, 2 piring. Es teh manis. Cemilannya, cemilan 10-11. Kue-kuehannya non-stop setiap hari. Jajanannya non-stop setiap hari. Pagi, siang, malam. Snacknya non-stop setiap hari, pagi, siang, malam. Ya, sementara asam amino, asam lemak kamu abaikan. Kamu ditakut-takutin makan daging merah. Kamu ditakut-takutin makan lemak hewan. Kamu ditakut-takutin makan suplemen. Dan diancam ginjalmu bermasalah nanti. Padahal yang membuat masalah itu sebetulnya ini. Kenapa? Karena ini sudah ada takarnya. Kamu glojoh, melek moto, melek cangkem ini. Coba kamu lihat anak-anakmu yang kamu ajak jalan-jalan. Kemudian kamu membawa kresek. Apa isinya kresek yang dipakai untuk cemilan anakmu? Jajan. Cemilan 10-11 kue. Ada nggak di dalam kresek itu telur puyuh 50 biji? Sehingga ketika anakmu butuh cemilan, nyemilnya telur puyuh. Kamu ditakut-takutin kolesterol. Ditakut-takutin darah tinggi. Ditakut-takutin penyimbitin. Padahal yang membuat penyumbatan aslinya adalah nih, karbo, gula. Yang harusnya kamu udah takar. Nah, itu sebabnya yang nomor 1, kalau kamu punya masalah dengan KKR, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana kamu memangkas, bagaimana kamu men-skip, bagaimana kamu menyingkirkan yang berhubungan dengan degeneratif, yang merusak selmu, yaitu apa? Gula. Sehingga yang berhubungan dengan gula disingkirkan. Entah itu makanan yang disebut jajan, entah itu makanan yang disebut nasi, yang disebut kue, yang disebut minuman manis, yang disebut buah, yang disebut sayur, serat-serit, itu semuanya disingkirkan. Karena apa? Karena kamu harus memangkas gulanya. Karena apa? Supaya mitokondria tubuhmu menghabiskan yang ada di dalam tubuhmu sendiri. Dengan cara apa? Memuasakan diri. Tidak makan. Tidak makan bukan berarti tidak minum. Ya, nah itu cara yang paling simpel. Nomor 1 yang kamu harus buat adalah kamu harus melatih dirimu sampai 18 jam tidak makan. Gimana caranya? Kamu hanya makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore, jam 7 sampai jam 12 siang kamu tidak makan. Minum. Dan minumannya yang saya anjurkan adalah racikan makcin dan suplemen tadi. Itu yang saya anjurkan gitu. Nah, yang dimakan apa? Yang dimakan telur, ikan, daging, dan seafood. Dan kalau mau cepat, masaknya ditim, masaknya dikukus. Itu kalau mau cepat. Jadi menyingkirkan semua yang berhubungan dengan oksidasi. Nah, itu caranya. Gitu. Nah, kalau kamu udah bisa 18 jam tidak makan, nah kamu latih untuk bisa mencapai 24 jam tidak makan. Kalau sudah bisa 24 jam tidak makan, kamu latih untuk bisa mencapai 48 jam tidak makan. Supaya apa? Supaya selmu riset. 48 jam tidak makan. Nah, kalau kamu sudah bisa mencapai 48 jam tidak makan, sasaran tembakmu adalah bagaimana kamu bisa 72 jam tidak makan. Nah, ketika 72 jam tidak makan itu kamu lakukan, maka tubuhmu akan menciptakan stem cell. Nah, itu yang membuat keajaiban. Itu yang menyembuhkan. Gitu. Jadi racikan makcin ini hanya membantu untuk kamu suplemen nutrisinya dulu. Gitu. Tanpa racikan makcin bisa nggak, Pak? Ya bisa aja. Tinggal kamu cari aja apa yang kamu butuhkan yang berhubungan dengan nutrisi. Gitu aja. Ya, tapi yang simpel ya racikan makcin. Karena racikan makcin sudah lengkap. Mikronutrisinya sudah ada semua di situ. Kamu tinggal memakainya. Gitu, Pak. Itu saran saya. Kalau mau, kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Masing-masing punya jalan keluar sendiri-sendiri kok. Nggak harus seperti yang saya sampaikan. Bisa nggak di kemo? Bisa aja. Tapi